Agama, yang mana beliau adalah Dr. Haji Hilal Malarangan MHI, yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua pada malam hari ini. Kepada Al-Ustaz Dr. Haji Hilal Malarangan MHI, disilakan. Tapi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla nafsin wa sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pejabat utama di lingkungan University Tadulako yang sama kita hormati dan muliakan, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Tadulako yang sama kita hormati, para guru besar, akademisi, kerabat, sanak famili, handai tolan, ada juga saya lihat besan almarhum Bapak Dr. Haji MSI, ada juga saya lihat para sesepuh yang sempat hadir, imam masjid, hadirin hadirat, jamaah ta'ziyah wa tahlil yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja-puji, rasa syukur tak terhingga hanya tertuju ke hadir Subhanahu wa ta'ala, yang hingga detik ini senantiasa nurani dengan iman dan nikmat silaturahim, yang karenanya di sela persiapan kita menonton Liga Piala Dunia yang sebentar malam mungkin Inggris yang akan main. Ada juga saya punya jago Harry Kane. Ini pesaingnya nanti Messi dan Mbappe. Nah, ini Messi ini dari planet lain. Biar dia cuma lihat bola masuk juga. Apalagi kalau dia tendang. Yang hingga detik ini membuahi nurani kita dengan nikmat silaturahim, yang karenanya terketuk hati, ringan langkah kaki untuk kita datang ke rumah duka guna bersama-sama memberikan bantuan doa kepada almarhum, sekaligus memberikan hiburan dan takziah kepada keluarga yang sementara dilanda duka. Semoga tapak kaki kita datang dan pulangnya senantiasa dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salihan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Almarhum yang telah meninggalkan kita bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1448 Hijriah atau 20 Juni 2026, tahun 2015 kurang lebih, atau 11 tahun yang lalu, beliau bersama istrinya berangkat haji. Satu rombongan dengan istri saya dan 4 anggota keluarga saya, serta juga bersama-sama almarhum junior saya Profesor Abidin. Profesor Abidin ini meninggal karena serangan jantung saat bermain bulu tangkis di lapangan. Almarhum menurut kesaksian istri saya orang yang baik, tidak banyak bicara dan fokus beribadah saat itu. Saat beliau
menghadapi masa-masa kritis, saya datang ke rumah sakit dan sempat membimbing tahlil, ucapan la ilaha illallah itu artinya tahlil. Lalu saya persingkat dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Beliau merespon. Saya tahu beliau merespon karena beliau berusaha untuk menghadap matanya kepada saya. Dan saya membisikkan, sabar, ucapkan terus kalimat la ilaha illallah, setidak-tidaknya kalimat Allah. Dan mudah-mudahan dengan respon beliau, sebagaimana janji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fil akhirih dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita bantu dengan doa, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu saripati daripada ibadah. Imamul Ghazali menambahkan ad-du'a'u muntahaul ibadah. Doa itu adalah puncak daripada ibadah. Oleh karena itu kita tidak boleh memandang remeh doa. Man la yad'uni adghab alaih, kata Allah. Siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, saya murka kepadanya. Kita telah melaksanakan sebuah tradisi yang indah yang telah diciptakan oleh ulama-ulama kita, yakni doa tahlil, yang intinya adalah pembacaan la ilaha illallah yang disertai dengan bacaan salawat kepada Rasulullah serta doa-doa yang terbaik untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang telah mendahului kita, untuk anak cucu kita, dan semuanya orang-orang yang kita cintai mendapatkan kebaikan. Dan itulah permintaan dari doa-doa kita di dalam tahlil. Islam datang tidak dalam keadaan kosong dunia ini, tetapi Islam datang telah ada kehidupan, telah ada budaya dan tradisi. Islam tidak ingin menghapus tradisi, tetapi Islam memiliki tradisi yang belum baik dan memperbaiki yang dan menambah lebih baik yang sudah baik. Tak tradisinya orang Madinah. Dan ini kita berlanjutkan. Bakar dupa itu tradisi seluruh agama yang ada di Madinah saat itu. Orang Yahudi bakar dupa, orang Majusi bakar dupa, orang Kristiani bakar dupa, Zoroaster bakar dupa. Ketika Islam datang, bakar dupa tidak dilarang. Niat dan caranya yang diperbaiki. Niatnya adalah untuk memperharum ruangan, karena ruangan yang harum itu disenangi malaikat. Oleh karena itu kalau kita bakar dupa yang harum. Jangan juga sabut kelapa dibakar taruh gula, penuh asap, nanda sapu aima, baru Al-Fatihah sokokehe. Al-Fatihah. Akhirnya mic dikasih ke sebelah lagi Pak Pembaca. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini hanyalah sebuah tradisi yang memang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan landasan hukum. Dan dalam sumber hukum sekunder ada yang disebut dengan al-urf, yaitu adat kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum ketika hukum primer tidak mengaturnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan ini kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita menangis, kadang kita tertawa, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Fluktuasi kehidupan yang seperti ini kadang-kadang membuat kita stres, kadang membuat kita depresi dan kehilangan pegangan. Oleh karena itu, agama memberikan kita kiat-kiat yang terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai kalian, jangan kamu terlalu bersedih kalau kamu ditimpakan musibah. Jangan juga kamu terlalu gembira kalau kamu diberi nikmat.
Karena Allah tidak suka kepada orang yang membangga-banggakan diri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam segala situasi kita harus tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pintar bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur atau ingkar, maka siksa Allah itu teramat pedih. Allah kalau ingin mencabut nikmatnya, semudah Allah berikan nikmat itu. Kita di sini ibu-ibu, kaum ibu khususnya, walaupun cuma datang pergi tahlil dan takziah, tetap saja ada 1-2 lembar bedak yang menghiasi wajah. Untuk apa? Untuk memperlihatkan wajah yang segar, memperlihatkan pesona yang baik. Kalau Allah ingin cabut nikmat kecantikan itu, tidak usah yang berat-berat. Cukup Allah kasih tumbuh 1 jerawat, setengah mati dia bagaya. Mau ditambah bedak mengkilat, mau dipencet banana, mau ditaruh plester dikira preman. Baru 1 jerawat itu. Kita semua ini baru habis makan, yang masih merasa bisa makan kambing, makan kerbau, makan ikan, semuanya. Kalau Allah cabut nikmat makan itu, tidak usah yang berat. Cukup Allah kasih tumbuh 1 sariawan di bibir, setengah mati bakunya. Apalagi dikasih sakit gigi. Saya Pak terus terang lebih bagus sakit hati daripada sakit gigi. Sakit hati, saya nonton Curaçao saja, Tanjung Verde ditahan oleh menahan Spanyol, saya senang, sembuh sapinya sakit gigi, sakit hati. Tapi kalau sakit gigi 1 minggu kayaknya makan bubur terus. Belum lagi kalau mai tua DP muka mayun-mayun, bubur terus. Hadirin sekalian, oleh karena itu, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan kamu terlalu bersedih, karena boleh jadi musibah yang akan Allah timpakan kepada kita itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah kepada kita. Di dalam teori ilmu jiwa, orang berkata bahwa musibah itu adalah realitas objektif. Penderitaan adalah realitas subjektif. Kenapa dikatakan musibah itu adalah realitas objektif? Karena semua orang pasti akan kena musibah, siapapun dia. Mau orang biasa, mau orang luar biasa, pejabat, rakyat jelata, semuanya pasti kena musibah dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Tetapi kesedihan yang menyertai musibah itu adalah realitas subjektif. Kenapa dikatakan realitas subjektif? Karena tergantung kepada orang yang menderita. Ada orang yang begitu marahnya hanya gara-gara sandal oleh-oleh orang datang umrah dicuri di masjid. 1 minggu marahnya tidak habis-habis. 1 orang yang ambil sandalnya, dia bilang 1 jamaah ambil sandalnya. Saya sudah tidak mau sampai yang di masjid ini, papan curi semua. 1 orang yang ambil, dia bilang semua papan curi. Tetapi ada juga orang yang biasa-biasa saja, walaupun dia sudah kehilangan kedua kakinya akibat kecelakaan di jalan raya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa penderitaan itu adalah realitas subjektif, tergantung siapa yang menderita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya, rugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Orang yang bersih jiwanya, yang selalu melakukan tazkiyatun nafs, apakah itu lewat salat, lewat zikir, puasa sunnah dan sebagainya, akan selalu terhubung dengan hidayah, petunjuk, inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah seberat apapun tidak akan membuat ia mencari kompensasi yang liar. Sehingga apapun yang menimpanya tidak membuat ia begitu gemetar dan menderita.
karena ia tahu bahwa Allah sedang mengujinya, karena ia tahu ketika wasbir ala ma asabak, ia memerankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bersabarlah kamu atas segala musibah yang menimpa kamu, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan keselamatan di dalam perjalanan kehidupan yang penuh dinamika ini. Hadirin jamaah takziah wa tahlil rahimakumullah. Ada dua hal yang bisa mendapatkan seseorang itu sukses atau tidak. Yang pertama adalah faktor sunatullah. Yang kedua yang saya sebut sebagai faktor inayatullah. Ini pembagian saya. Orang kalau sudah X3 sudah harus berani berteori. Kalau ada yang mau membantah teori saya, ya buatlah teori baru. Jangan pakai di medsos. Karena medsos itu penghakimannya kadang-kadang luar biasa. Saya punya teori bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor sunatullah, yang kedua adalah faktor inayatullah. Faktor sunatullah adalah faktor hubungan hubungan kausalitas. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan, ada satu dampak dari hal yang kita kerjakan itu. Misalnya kalau kita manjat, jatuh, bisa patah kaki, cedera berat dan sebagainya. Kalau kita tidak makan, lapar. Kalau tidak minum obat, tidak sembuh. Itu sunatullah. Tetapi ada di luar sunatullah itu yang bekerja, yang saya sebut sebagai faktor inayatullah, yaitu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh sederhana dan fakta. Menurut sunatullah, api itu tugasnya membakar. Api itu tugasnya membakar. Tetapi kenapa ketika Nabi Ibrahim dibakar, justru beliau merasa kedinginan? Menurut sunatullah dia harus terbakar, karena tugasnya api membakar. Kenapa beliau tidak terbakar? Karena ada faktor inayatullah, ada pertolongan Allah. Allah cukup katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jangan kau ganggu saya punya hamba namanya Ibrahim itu. Dinginlah engkau. Maka api pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah inayatullah. Salah satu faktor pengundang inayatullah ini adalah dengan doa. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan sebagaimana di awal, jangan kita pandang remeh doa. Dan ketika ada yang berdoa, mari sama-sama kita berdoa dan aminkan, karena kita tidak tahu dari mulut mana yang ikhlas melafazkan doa-doa itu, yang insya Allah akan Allah ijabah doa-doa dari orang yang ikhlas itu. Ini sudah berulang tapi saya sampaikan lagi. Ada suatu ketika seseorang ibu yang dirawat di rumah sakit ternama di Jakarta, oleh dokter divonis hidupnya tinggal beberapa hari lagi karena menderita kanker leukemia atau kanker darah. Ibu ini punya putri sekitar 5 tahun tapi sudah bisa menulis. Putrinya ini suka bermain, lalu kemudian menulis sebait doa di secari kertas. Doanya sederhana, ya Allah, sembuhkan mamaku. Kalau mamaku sembuh, saya janji tidak nakal lagi. Hanya begitu doanya. Tercecer, ditemukan suster tahu ini tulisan sang anak, dibawalah kepada sang ibu. Sang ibu ketika membaca doa dari sang anak, tiba-tiba entah kekuatan datang dari mana, ia merasa bugar lagi, ia merasa kuat lagi, ia merasa ingin hidup lebih lama lagi. Dan ketika dokter datang lagi untuk melakukan diagnosis ulang, dokter pun berkesimpulan berbeda dari apa yang dia sampaikan pertama. Dia katakan bahwa harapan hidup ibu ini ternyata lebih lama dari apa yang saya perkirakan. Kenapa? Itu karena doa dari sang anak. Kenapa doa anak itu begitu tokcer? Karena jiwa anak itu bersih. Coba lihat kita orang punya anak cucu bermain dengan sesamanya. Kadang-kadang mereka bertengkar. Bukan cuma bertengkar, kadang-kadang berkelahi. Baku garo, badara. Pulang menangis. Belum 5 menit, coba jalan sama-sama lagi bermain.
Coba kita, hanya gara-gara pilpres, hanya gara-gara satu pendukung Jerman, satu pendukung Argentina, setemu baku togor, 2 kali halal bihalal baru mau jabat tangan. Itu pun karena gara-gara RT paksa dikasih ketemu di muka gerbang pintu. Mana kita punya doa mau tokcer? Allah itu zat yang maha bersih. Sesuatu yang bersih tidak mungkin akan menyatu dengan yang tidak bersih. Oleh karena itu kalau mau doa kita tokcer, maka bersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya, rugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Orang yang selalu membersihkan jiwanya akan membuat persoalan besar menjadi kecil. Orang yang kotor jiwanya membuat persoalan kecil justru menjadi besar. Panjang dan setengah mati sekali mau selesai. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan kebebasan kepada kita. Mau pilih jalan yang mana? La saya asmanu minal hurriyah. Tidak ada yang paling berharga di dunia ini. Selalu kita teriakan, terutama mahasiswa, kecuali adalah kebebasan. Tapi jangan sampai di situ. Berhenti di situ. Wala hurriyata asmanu illal jawab. Tidak ada kebebasan yang paling indah kecuali kebebasan yang bertanggung jawab. Betul Allah berikan kita kebebasan, silakan pilih. Mau jalan baik atau mau jalan yang buruk. Tetapi masing-masing ada konsekuensinya. Masing-masing ada dampaknya. Dan pasti menang orang yang memilih jalan kebaikan dengan selalu membersihkan jiwanya. Dan pasti kalah orang yang memilih jalan keburukan. Hadirin sekalian rahimakumullah, almarhum teman kita yang baik 11 tahun lalu telah melaksanakan ibadah haji, dan 3 hari lalu telah menemukan hakikat daripada haji. Haji, al-hajju artinya yang dituju. Siapa yang dituju? Mekah, Madinah, Arafah, Musdalifah, Muna? Bukan itu hakikat yang kita tuju. Tetapi hakikat yang kita tuju adalah ucapan kita yang selalu kita lakukan ketika mendengarkan musibah, termasuk kematian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hakikat haji. Kita semuanya berasal dari Allah dan pasti hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum berangkat haji, banyak tahun menanti, banyak uang ditabung. Ketika gilirannya berangkat, bukan pakaian mewah yang digunakan, tapi yang dipakai adalah pakaian jenazah. Apa bedanya pakaian kafan dengan pakaian ihram? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama-sama putih, sama-sama tidak berjahit, sama-sama sederhana. Haji itu sesungguhnya adalah perjalanan napak tilas ukhrawi. Kita menelusuri kehidupan akhirat lewat ritualitas ibadah haji. Dan almarhum alhamdulillah setelah melengkapi rukun dan syarat, 3 hari yang lalu telah memulai perjalanan ukhrawinya, yang semoga peta jalannya menjadi begitu lempang dan indah dengan bantuan doa-doa kita, dengan hiburan kepada keluarganya yang ditinggalkan. Kita berharap kita pun sama dengan almarhum ketika berpergian menapaki kehidupan ukhrawi, mengawalinya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dan ketika kita semuanya akan kembali kepada Allah, kita mendapatkan undangan dan penempatan yang VIP. Apa itu? Firman Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, kembalilah kepadaku dalam kondisi aku mencintaimu dan engkau mencintaiku. Masuklah ke dalam surgaku, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang terbaik.
Insya Allah kita semua seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Allahul musta'an. Nun wal kalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakti Bapak Dr. Lukman Najamuddin M.Hum. Kepada beliau kami silakan. Testimoni dari sahabat-sahabat almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu jamaah taksiyah yang saya hormati, secara pribadi sungguh saya merasa kehilangan sahabat yang selalu menebar senyum di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah komunikasi dan interaksi kami. Sahabat yang selalu menjadi penyejuk di tengah kegalauan, sahabat yang menjadi pemberi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Saya kenal beliau almarhum Bapak Dr. Abdul Hakim Lenggeng MKes sejak tahun 1985, 41 tahun yang lalu, ketika saya menginjakkan kaki di kampus FKIP Universitas Sadulako. Memang kami tidak bersamaan menjadi mahasiswa, beda 2 tahun. Beliau lebih senior, tapi suasana keakraban, hubungan antara junior dan senior itu terbangun dengan sangat bagus dan terpelihara dalam waktu yang cukup lama. Dan saya kira kita tentu akan merasakan betapa almarhum ini kalau berkomunikasi selalu mengemas kata-kata, kalimat yang membuat kita senang, senyum, dan mengesankan. Sepanjang pergaulan kami, saya tidak pernah merasakan ungkapan, pernyataan, sekalipun beliau tidak setuju, menyampaikan kata-kata yang menyakitkan hati kita. Semua dikemas dalam bahasa yang santun dan tidak membuat kita tersinggung, sehingga beliau dalam pergaulan di kampus betul-betul menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan kita semua. Dan semoga kepergian almarhum memberikan pelajaran pada kita semua, terutama dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi sesama teman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan mari kita doakan agar almarhum mendapat tempat yang terbaik, diterima seluruh amal ibadahnya, dan diampuni segala kekeliruannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili keluarga besar FKIP Universitas Tadulako, kepada Bapak Dr. Lukman kami ucapkan terima kasih. Jemaah tahlil dan takziah nikmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita ikuti bersama ucapan terima kasih dari keluarga besar almarhum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Idwan LHC MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah duka yang dirahmati Allah. Yang hadir pada saat ini yang saya muliakan ada seluruh sivitas akademika UNTAD yang bahkan lintas fakultas yang hadir ini. Ada Pak Dekan, Pak Dr. Jamal. Ini mantan dekan dua-dua ada di sini, sahabat saya, Pak Najamuddin dengan Pak Kade. Kemudian yang di belakang ada Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Pak Edilis Nusa. Kemudian di sebelah timur saya ini, sebelah kiri saya ini sesepuh daripada komunitasnya beliau, yaitu pejalan kaki yang tidak sempat saya sebut satu persatu namanya. Bahkan ada keluarga dari Palembang, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Konawe. Semua hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kepergian almarhum sama sekali tidak terasa, sudah 3 malam. Malam ketiga. Lazimnya di Lembah Palu ini kalau sudah malam ketiga, malam terakhir untuk takziah yang dilaksanakan secara beramai-ramai. Ada Pak Ustaz Hilal, ini sahabat saya. Saat gempa kami terkurung dalam satu ruangan main badminton. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan bahkan kesempatan yang diberikannya kepada kita sehingga malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri tahlilan takziah. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, niscaya hati keluarga yang ditinggal oleh keluarga yang sangat dicintai pasti akan rasa sunyi. Untuk itu, lewat kesempatan ini, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua, terutama kepada keluarga yang telah selama beliau dirawat di rumah sakit. Saya sedikit paham, saya sedikit mengerti karena saya menyaksikan banyaknya keluarga yang hadir, baik dari keluarga yang sedara maupun sahabat, kerabat, karib kerabat, terutama dari UNTAD, FKIP. Banyak menjelang akhir hayat daripada almarhum ini dan pengabdiannya terhadap pada alma maternya, 2 hari lagi meninggal, beliau tunjukkan bagaimana kebesaran jiwanya, bagaimana keikhlasannya terhadap mahasiswanya. Dia sudah setengah mati bernapas, tetapi masih dia menandatangani dokumen-dokumen mahasiswa agar tidak terbengkalai. Bukan cuma 1 lembar, Pak. Karena satu mahasiswa saya hitung mungkin 20 lembar atau 10 lembar itu. Di situ saya belajar seorang yang saya anggap, saya sudah sampaikan kemarin, almarhum ini melebihi dari besan, Pak. Karena beliau memberikan reaksi ataupun kami berkomunikasi tidak pernah bahasa-bahasa yang seperti yang sudah diungkapkan oleh teman dekatnya tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itulah harapan keluarga. Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua. Semoga bantuan Bapak dan Ibu itu akan menjadi ladang amalan buat Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus mungkin sebagai doa terhadap almarhum dalam menghadapi sang halik. Juga ucapan terima kasih kami kepada pihak rumah sakit
yang telah memberikan perawatan yang begitu intensif, yang begitu baik di saat-saat menjelang napas terakhir. Saya salah satu diundang, Pak, oleh dokter yang menangani. Saat itu saya menempatkan diri bukan lagi sebagai besan, tetapi adalah melebur di dalam keluarga, karena saya diundang untuk penyampaian hal-hal yang sangat-sangat kritis. Tangan saya dipegang oleh sang dokter. Dia bilang, Pak, untuk saya, kandak saya ini, Pak Hakim ini saya rawat 1 bulan lebih, Pak. 1 tahun saya rawat. Saya yang memahami penyakitnya. Saat itu 2 pendapat. Ada yang ingin memasang ventilator namanya untuk membantu pernapasan. Tetapi ada yang berpendapat tidak perlu lagi disab. Karena dokternya waktu itu langsung dia tangkap tangan saya. Dia pegang tangan saya, dia gemetar. Saya teringat 2 tahun lalu, Pak. Anak saya juga demikian. Olehnya itu saya trauma. Waktu itu saya tanya keponakan-keponakannya ibu, saya juga tidak mau mengambil keputusan yang bagaimana dengan kalian. Tergantung orang tua. Dan istri beliau tegar menyampaikan tidak usah untuk dipasang. Dan alhamdulillah. Sebab saya memang juga berpendapat, karena 2 keluarga yang saya saksikan bila dipasang ventilator, mungkin roh sudah tidak ada, tetapi karena napas selalu dipompa, reaksi masih tetap ada. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kejadian-kejadian tapi luar biasa almarhum. Kemarin masjid Pak Haji hampir tidak cukup, semua jemaah membludak. Ini menandakan bagaimana baiknya ini orang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada kita semua. Dan yang kedua adalah permohonan maaf. Tentu dalam berinteraksi almarhum mungkin ada salah tutur kata, tapi saya yakin dan percaya kemungkinan hal itu tidak akan, karena memang bila teman-temannya saya tanya, beliau adalah seorang penyejuk. Namun dalam hal ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian tulus untuk memaafkannya. Dan berikut adalah, bila ada urusan utang piutang, tolong disampaikan kepada keluarga. Bila ada utang, pasti akan diselesaikan oleh keluarga. Bila ada piutang, tolong dilaporkan juga kepada keluarga. Berikut adalah doa selamat. Marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada almarhum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Masjid Ittihadul Khairat Tondo beserta seluruh pegawai syarahnya yang kami muliakan, Rektor Universitas Tadulako beserta seluruh jajaran, para guru besar, seluruh dosen Universitas Tadulako yang sempat hadir, dan istimewa keluarga besar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Dekan beserta seluruh jajaran yang kami muliakan, Bapak Ibu pejabat yang aktif maupun purna di lingkup provinsi, kabupaten kota hingga anggota dewan. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, para tokoh agama, tokoh kesehatan, kekuatan, ketulusan hati untuk kembali hadir di rumah duka ini untuk bersama-sama membacakan doa tahlil di malam yang ketiga atas meninggalnya keluarga kita, sahabat kita, dosen kita, almarhum Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Maengeng MKes. Semoga doa yang dibacakan oleh Pak Imam tadi dan diaminkan oleh kita semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Tak lupa pula kita kirimkan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan kita umat yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir hayat. Bapak Ibu jemaah tahlil dan takziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ketiga ini kita akan mengikuti seluruh rangkaian acara. Tadi diawali dengan pembacaan doa tahlil yang sudah dipimpin langsung oleh Imam Masjid Ittihadul Khairat Tondo. Acara yang kedua yakni ungkapan rasa syukur dari keluarga almarhum. Kami dari keluarga telah menyediakan makan. Bihamdi subhanallahi wa 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 malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara Allahu la ilaha illallah La ilaha illallah, la illallah, la illallah, Muhammadar Rasulullah.